Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Salam penyuluh hukum. Kekerasan terhadap anak bisa saja dilakukan oleh siapa saja dan bisa terjadi di mana saja. Di rumah, di lingkungan masyarakat, bahkan terjadi juga di dalam dunia pendidikan. Mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang kekerasan di dalam lingkungan sekolah dan siapa saja pelaku kekerasan di dalam lingkungan sekolah. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dikenal dengan sebutan bullying atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perundungan, risak atau merisak. Bullying atau perundungan atau merisak secara umum merupakan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, perundungan atau risak diartikan sebagai perilaku yang mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan, menyakiti orang lain yang lebih lemah, dan penindasan. Inilah pengertian dari bullying atau perundungan. Dari pengertian ini jelas bahwa bullying atau perundungan merupakan salah satu tindakan kekerasan atau penganiayaan. Dan sampai saat ini, bullying atau perundungan di lingkungan sekolah masih saja terjadi. Begitu juga ketika berada di luar sekolah, masih juga terjadi. Bullying atau perundungan atau tindakan kekerasan di dalam lingkungan sekolah bisa saja dilakukan oleh sesama peserta didik dan bisa juga dilakukan oleh pendidik atau guru atau tenaga kependidikan kepada siswanya, atau sebaliknya siswa melakukan kekerasan terhadap gurunya. Sedangkan di luar sekolah bisa saja kekerasan dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok, seperti melakukan aksi tawuran antar sekolah. Kemudian bagaimana ketentuan pengaturan bullying atau perundungan atau kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya atau antara siswa dengan siswa lainnya atau guru terhadap siswanya atau sebaliknya. Untuk menjawab ini saya akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa bullying atau perundungan merupakan suatu tindakan kekerasan. Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini pengertian dari kekerasan. Adapun perlindungan terhadap anak dalam lingkungan sekolah tercantum di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 54 ayat 1 dikatakan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan
atau pihak lain. Kemudian pada pasal 54 ayat 2, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Dari pasal ini jelas bahwa di dalam lingkungan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan seperti petugas keamanan sekolah, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas antar jemput sekolah, maupun penjaga sekolah lainnya, kemudian pemerintah dan atau masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak. Terkait larangan melakukan kekerasan terhadap anak tercantum di dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 76C dikatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Sahabatku sekalian, perlu diketahui bahwa undang-undang tentang perlindungan anak ini sudah mengalami 2 kali perubahan. Dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Salah satu pertimbangan hadirnya perubahan undang-undang ini adalah dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara kita. Sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan kekerasan terhadap anak. Kemudian apa saja jenis-jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah? Jenis kekerasan yang terjadi terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kekerasan sebagaimana dimaksud bisa saja dilakukan oleh sesama anak didik atau siswa dengan siswa lainnya, guru atau pendidik atau tenaga kependidikan terhadap siswanya, atau sebaliknya, siswa melakukan kekerasan terhadap gurunya. Dan ini nyata terjadi. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan guru atau pendidik yang melakukan kekerasan terhadap siswanya. Terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru atau pendidik terhadap siswanya atau terhadap anak didiknya seringkali beralasan atau dengan alasan dalam rangka melakukan pendisiplinan siswa atau dalam rangka mendidik siswa. Pendisiplinan dengan cara kekerasan yang dilakukan guru atau pendidik terhadap siswanya biasanya dengan cara seperti menampar, memukul, menendang, menjemur siswa di terik matahari, melempar dengan menjemur siswa di tengah terik matahari, melempar siswa dengan penghapus, memukul siswa dengan penggaris, kemudian juga menggunduli rambut siswa, dan lain-lain. Ingat, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, cara-cara pendisiplinan tersebut tidak lagi diperbolehkan. Intinya, seorang pendidik atau guru, tenaga kependidikan, atau setiap orang, atau semua orang
tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak apapun bentuknya. Baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. Apalagi aturannya sudah jelas. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Jadi ketika ada orang tua yang tidak terima anaknya ditampar, atau digunduli rambutnya, atau dijemur, dihukum di tengah terik matahari, kemudian orang tuanya melaporkannya ke pihak berwajib, maka dalam tahap ini masih dianggap wajar. Artinya orang tua sudah melalui proses hukum yang ada. Dan perlu diingat juga, jangan samakan pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dulu orang bilang, saya dilempar penghapus, ditampar guru, dipukul dengan penggaris, dijemur siang hari bolong di tengah lapangan dengan berbuka baju. Tidak apa-apa. Kalau mengadu ke orang tua bukan dibela, malah justru tambah dimarahi. Dulu iya seperti itu. Karena orang tua menganggap itu akibat kesalahan anaknya sendiri. Tapi sekarang sudah beda zamannya. Ingat, jangan samakan pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang. Sekarang sudah ada aturan hukumnya dan semua orang saat ini sudah mengerti dan paham akan aturan hukum. Mungkin orang tua dulu menganggap kekerasan yang dilakukan guru itu biasa. Karena orang tua berpikiran bagian dari cara untuk mendidik anaknya supaya menjadi anak yang benar. Tapi saat ini dengan adanya undang-undang perlindungan anak, tidak ada lagi alasan guru atau pendidik melakukan pendisiplinan siswa dengan cara kekerasan, apapun bentuknya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau tetap dilakukan, maka konsekuensi hukumnya sudah jelas melanggar undang-undang perlindungan anak. Kita pasti tahu dan sadar bahwa memang berat memberikan pendidikan kepada siswa yang bermasalah. Karena itulah seorang pendidik atau guru yang paling utama dituntut memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi dan mendidik siswa-siswanya yang bermasalah. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang perlindungan anak, setiap orang di dalam lingkungan sekolah, pendidik, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, dan setiap orang, semua orang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak apapun alasannya. Kalau ingin melakukan pendidikan atau pendisiplinan kepada siswa yang bermasalah, maka gunakanlah cara-cara yang baik dan bermartabat, tanpa kekerasan, dan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Mudah-mudahan melalui presentasi hukum ini bisa memberikan kepada kita semua kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Stop kekerasan terhadap anak apapun bentuknya, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.